Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Andre. Alhamdulillah part 3 sudah selesai, sudah tayang di YouTube. Terima kasih buat komen teman-teman, buat teman-teman yang udah nungguin, harap dimaklumi karena untuk mengupload ini kita menggunakan jasa wifi yang lemot gitu. Jadi bisa sampai 2 hari 3 hari baru bisa masuk ke dalam YouTube. Sesuai janji saya sama Nopeng kemarin, kita akan upayakan untuk masuk ke part 4, dimana ternyata cerita teman-teman kita yang saat itu juga berjuang selagi kami tersesat di Gunung Merapi juga lumayan mengharu biru lah perjuangannya. Alhamdulillah juga malam ini kedatangan saudara saya Uncu Yopri. Ini dia yang leader kita yang sering kita ceritakan di part 1 hingga part 3. Alhamdulillah yang paling matang pelajaran penggiat alam terbukanya, navigasi, survival. Uncu nanti yang akan menceritakan lebih banyak tentang apa yang terjadi di saat kami lagi berjuang untuk menyelamatkan diri di hutan, di Merapi, di gunung. Uncu juga bersama Iwan dan Firman juga mengalami kepanikan dan kegundahan yang luar biasa lah, karena ternyata ujian yang mereka tempuh juga bisa dikatakan sama-sama berat lah dengan kita yang juga lagi berjuang karena pertanggungjawaban ini. Nah, kita juga kedatangan saudara satu lagi, Ade, Angah. Kalau teman-teman biasa ikut dari part 1 hingga part 3, dimana kejadian aku pingsan, Bang ya? Iya. Saya pingsan jatuh dari jurang itu, ketika Nopeng coba menyadarkan kembali, yang terlihat pertama kali itu wajah Angah ini. Nah, jadi intinya dekat nih, kalau bicara suku nih, saya sama Uncu ini satu suku nih. Jadi jatuhnya ini memang mama saya sebenarnya nih. Nah, om, mama atau om gitu. Nah, Angah ini bakonya, pihak laki-lakinya, pihak dari ayahnya dari Angah ini asli orang Tanjuang. Nah, jadi saya sama Angah ini tinggal satu rumah dulu di rumah Hete di Tabing, Teli. Nah, itu Nopeng tuh. Nah, itu Nopeng. Nah, selalu hadir. Ini kita sekarang rekod udah di jam 1 nih. Artinya menjelang sahur nanti kita akan coba Uncu ya, semampunya kita minta Uncu ingat balik kejadian pada saat itu. Bagaimana Uncu menghadapi orang tua kami, menghadapi situasi sekolah yang cukup berat, dari keluarga sendiri ujiannya bagaimana. Mungkin ini bisa jadi pengalaman juga buat teman-teman untuk jangan pernah melakukan pendakian dengan tidak aman. Patuhi komitmen yang sudah dipatuhi bersama tim, ikuti instruksi dari yang sudah kita tunjuk sebagai leadernya gitu. Itu paling penting poin sebenarnya, karena ternyata yang repot bukan hanya kita yang lagi tersesat, ternyata apa istilahnya tuh, Salingka Nagari. satu kota Tabing, satu daerah Tabing itu semuanya juga mengalami kesusahan yang sama gitu. Oke Uncu, tidak panjang-panjang, kita langsung aja nih. Mungkin dimulai pas saat kita mulai berpisah. Iya, kita mulai berpisah. Jadi saya udah duluan sama Nopeng ke puncak, terus Uncu sama bertiga teman lagi di Cadas. Oke tuh, silakan tuh. Oke, baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi sedikit saya bercerita tentang peristiwa hilangnya Andre dan Nopeng ya, di Gunung Merapi, yaitu kira-kira kurang lebih hampir 20 tahun lah, hampir 20 tahun. Jadi saya coba untuk menceritakan ya, sebenarnya agak susah juga mengingat-ingatnya karena udah mulai lama, usia sudah semakin tua juga kan. Nah, jadi saya sebagai Uncu ya dalam peristiwa tersebut, dengan nama asli saya Yopri ya, itu dipanggil Yopri juga gitu kan. Dan jadi, masih konsisten mendaki gunung hingga saat ini Uncu ya? Insya Allah. Sudah 3 tahun. Sudah 3 tahun. Iya. 2014, 2016, terakhir 2017. Itu pendakian semua itu? Pendakian. 2014 sama Uncu. Ya, telang ya. Sampai ke puncak. Nah, ini Angah nih. Jadi pertama saya mendaki gunung sama Angah nih lah. Angah sama Andre. Oh, saya udah yang kedua itu. Oh ya, Andre yang kedua. Saya yang pertama. Saya dulu berangkat sama abang-abangnya Uncu, Bang Dodi, Bang Eka, Bang Elvis.
berangkat sama rombongan itu dulu gitu. Nah, jadi ketika peristiwa Andre dan Nopeng, jadi kita kan terpisahnya tuh di camp kita yang di batas vegetasi Ya, atau di cadas atau pintu cadas, ya kan? Jadi di pagi hari tersebut, ketika kita istirahat pagi, kita masak ya karena kita keterbatasan peralatan masak. Jadi kita masaknya karena untuk 5 orang makan, berarti kita masaknya Bergantian. dua trip. Jadi untuk trip pertama itu duluan Andre dan Nopeng, karena Andre ini saudara saya ini nggak sabar ya, maklum lah. Kalau Andre ini emang diakui dari dulu tuh dia semangatnya kalau untuk mendaki itu memang menggebu-gebu gitu kan. Sebenarnya modal kita mendaki juga dulu kan karena semangat gitu. Semangat, kan? ya. Karena kalau masalah bicara uang, kita nggak punya uang banyak kan. Uang pas-pasan gitu. Persaudaraan kita Ya. lebih dari uang pada saat Ya. itu. Oke. Nah, jadi di pertama Andre dan Nopeng makan, setelah Nopeng makan lanjut masak lagi trip kedua ya. Jadi Andre dan Nopengnya karena semangat nih, nggak sabar menuju puncak Merapi. Saya bangunin geng tuh. Oh, itu di bawah. Hah? Itu di Iya, bawah. Waktu mau masak. Nah, itu di bawah. Kalau yang di atas kan langsung apa tuh? Ya. Siap kan? Jadi Andre-nya duluan ke atas. Iya. Duluan ke atas. Awalnya Andre sendiri. Iya. Nah, Andre Masih sendiri. ingat itu. Si Nopeng karena sama Andre-nya tuh gimana rasa persaudaraan nggak mungkin lah dibiarin saudaranya sendiri ke atas kan. Nopeng juga udah makan sama Andre kan. Iya. Akhirnya, oh Andre, tunggu Andre ya. Iya. Saya ikut, bareng kita ke atas ini kan. Nah, loh, cairan juga loh. Sama juga Nopeng ini. Nah, padahal dari bawah nih, Nopeng ini sama saya nih Iya. dekatnya, karena kan Iya. urutan pertama tuh saya, habisnya Nopeng ya, Nopeng, Firman, Firman, Andre. Nah, Andre di belakang. Andre ini kan badannya besar tuh, kuat. Jadi memang tim penyapu di belakang memastikan tim ini lengkap 5 orang. Nah, kan itu tuh. Lengkap gitu kan. Karena kalau setiap berhitung tuh nomor 5. Kadang-kadang terasa ada nomor 6 ya. Iya, itu ngerinya itu kan. Oke lah, kalau memang kalian duluan berdua, nanti tunggu saya di puncak gitu kan. Oke, Tunggu di puncak gitu. Oke, silakan. Nanti saya makan dulu. Ya kan saya sempat bilang juga tuh. Ya. Geng, saya duluan ke atas ya. Ya, Ya oke. cuman patokannya tugas. Ya, saya bilang juga. Ya. Pokoknya di puncak itu patokannya Tugu Abel. Tugu Abel. Tugu Abel. Siap geng. Dan Ya. kita pun pertama kali ketemu memang Tugu Abel kan Tugu ya. Abel, Dan ya. puncak emang Tugu Abel. Jadi, Lanjut. Tunggu saya di Andre- situ. Andre dan Nopeng sama lanjut ke atas. Ini sebenarnya Andre duluan nih dengan jarak sekitar 50 meter ya. Ya, Nah, sekitar Nopeng itu. nyusul. Oh Andre tunggu saya kan. Saya masih ingat tuh. Hmm. Dan ketika Nopeng jalan tuh saya ingatin tunggu nanti di puncak. Patokannya Tugu Abel ya. Ya, ya. Habis itu masak, terus selesai masak kami makan bertiga kan, makan pagi. Setelah makan, setelah istirahat sejenak, baru kita lanjut ke puncak. Ya. Si Firmannya karena udah lelah kan, dia nggak sanggup lagi. Biarlah, Wan, saya camp aja lah di sini, saya tunggu aja di sini katanya. Biarlah Oke. kalian berdua aja nyusul Nopeng dan Andre. Siap. Serius kamu nih? Iya cu, ya nggak apa. Oke lah, pokoknya kamu jaga baik-baik perlengkapan kita ya, tenda kita. Nanti kamu rapikan gitu saya kan. Oke siap. Oke. Jadi kami lanjut jalan ke atas. Cuman jadi kami nggak bawa tas lagi, Ya, cuman ya. modal minuman 1 botol aqua. Hmm. Saya 1, Iwan juga 1. Berarti kan Oke, satu botol. Isinya kalau nggak salah 100 jos gitu kan. Hmm. Nah, kemudian kita awalilah, kita lanjutlah perjalanan kita menuju puncak. Ya. Dan sesuai rencana awal saya gitu kan, saya sendiri. Saya setelah sampai di puncak, sebelum menjelang ke Taman Edelweiss, saya mau mampir dulu atau melihat apa yang kata orang dulu tuh di Merapi itu ada telaga warna Hmm. yang bisa dilihat dari puncak Garuda. Oke. Puncak Garuda itu kalau dari Tugu Abel itu kita beloknya agak serong ke kiri. Beda dengan taman itu kan agak serong ke kanan arah Merpati gitu. Nah, jadi saya bilang ke Iwan, nanti kita udah nyampe di atas, kita ke puncak Garuda dulu mau lihat telaga. Oke cu, saya mau bagus telaganya warna-warni. Oke siap. Kita jalan menuju puncak Abel gitu kan. Sampai di Tugu Abel,
wah ini Tugu Abel Wan, oh iya Pi, ya oke, kita istirahat dulu di Tugu Abel. Iya. Bila istirahat sebentar, kita lanjutin perjalanan kita menuju Puncak Garuda. Jadi jalan kita kan melewati lapang bola, habis itu kawah yang namanya Iwan Perdana mendaki gunung. Jadi melihat kawah yang begitu besar bersasap, dia agak apa juga gitu kan, agak gampang juga gitu kan, ngeri gitu. Nah akhirnya dari udah menjelang sampai di Puncak Garuda, udah kelihatan dari jauh ada seperti tenda dum warna oranye yang seperti diceritain Andre di part sebelumnya, ya kan, dia pernah sebelumnya dia juga sempat istirahat. Betul. Ya Andre istirahat di Tugu itu kan. Jadi awalnya kami heran sama si Wan, loh apa yang warna kuning tuh Wan, tenda ya, iya kayak tenda. Akhirnya kami samperin, taunya ternyata bukan tenda, ternyata batu. Baru ingat bahwasannya itu adalah pernah sih senior kami bercerita di sana itu ada tugu namanya Tugu 12, yaitu mengenang peristiwa hilangnya 12 orang kawan-kawan dari Batu Sangkar. Kurang lebih peristiwanya 1 tahun sebelum kejadian tersebut. Nah, sampai di Tugu itulah baru kita bisa melihat telaga. Memang nampak telaganya, cuman sayangnya yang warna-warni kata orang-orang itu nggak ada. Nah, mungkin karena situasinya membuat pada saat kami nyampe di sana mungkin hari udah kesiangan gitu. Jadi efek cahaya atau pancaran matahari terhadap permukaan danau itu nggak ketemu warna-warni. Gradasinya nggak dapat. Iya, kayak pelangi-pelangi gitu kan. Nah, jadi ini ya Wan, jadi kita agak sedikit kecewa kan. Iya. Nah, akhirnya kami oke lawan, kita lanjutkan perjalanan kita menuju taman. Siap. Ketemu sama Nopeng, sama Andre, foto-foto kita, ya kan, Kencut ya. Nah, kita balik lagi ke arah lapangan bola, di pinggir kawah. Setelah nyampai ke arah lapangan bola yang dekat Tugu Abel itu kan, si Iwannya mulai lelah gitu. Sebenarnya saya pun juga lelah gitu kan. Betul. Ya wajar lah lelah kan. Ya Iwan lelah. Jadi kata si Iwan, "Wih, saya nggak sanggup lagi, Pi. Kita tunggu aja lah Andre dan Nopeng di sini," katanya kan. Wah, itu kita mau ke taman Wan, kan? Sayang kan kita nggak sampai ke taman. Nanti saudara kita di sana gimana gitu kan? Gampang itu, kita tunggu aja di sini, nanti kan dia balik lagi ke lewat Tugu Abel ini katanya kan. Nanti kan udah kita bilang patokannya Tugu Abel. Oh iya ya. Oke. Karena nggak mungkin juga dipaksakan kan di saat Iwan dalilah gitu kan. Akhirnya kita dari lapangan bola kita menuju ke Tugu Abel. Jadi kita nongkrong di Tugu Abel sambil menunggu Andre dan Upeng. Kita tunggu di Tugu Abel. Setiap orang yang lewat, enggak semua sih, pokoknya hampir yang lewat kita tanyain. Itu jamnya udah mulai agak menuju senja lah ya. Belum, masih jam 12-an lah. Oke. Orang turun satu persatu, atau ada rombongan yang mana sempat kita tanya. Yang seingat saya ada yang bilang, oh ya ada tadi temannya, kan saya tanya tuh, ada nggak lihat teman 2 orang, yang satu tinggi, yang satu agak sedang, ya kan. Oh ya ada tadi di taman gitu kan, lagi foto-foto gitu. Oh ya makasih Pak, gitu ya kan. Katanya terus sampai ada abang-abang atau pendaki yang pakai topi lapangan. Ketika kami tanya, dia bilang, oh yang 2 orang temannya dia. Iya bang, dia. Oh yang 2 orang tadi udah balik katanya, udah duluan turun ke cadas katanya kan. Waduh Wan, ya oke bang, makasih bang ya kan. Jadi kita agak gimana gitu kan, gak heran. Kalau memang dia udah duluan turun, kok nggak ketemu sama kita Wan gitu kan. Mungkin karena apa kan, cuaca kan udah mulai nggak bersahabat nih, kabut udah mulai turun, udah agak tebal. Jadi kita mikirnya gini, mungkin bisa jadi Wan, tadi kan kabut tebal tuh katanya kan. Malah sampai sekarang masih ada kabutnya gitu kan. Mungkin pas dia lewat, jadi Tugu Abel itu sebenarnya nggak terlalu, agak berjarak sih dari trek, ada sekitar berapa meter tuh, lebih 20 meter lah. Mungkin pas dia lewat, dia nggak lihat kita Wan, ya nggak bisa jadi nggak gitu kan. Akhirnya
seperti kata pendakian tadi kan, katanya nggak ada lagi orang di atas, dia yang terakhir katanya. Ya, Dia yang terakhir katanya. Ya saya yang terakhir katanya kan. Yang 2 orang tuh udah duluan tadi. siap. Nah, akhirnya kami putuskan berdua untuk turun ke cadas atau batas vegetasi tempat Ya. kita camp tadi. Oke. Kita turun kira-kira 15 menit sampai 20 menit lah. Turun sampai ke camp. Dan ketika kita sampai di camp tadi atau titik kita istirahat tadi atau titik kita berpisah tadi, yang bikin saya agak kecewa, ternyata tenda yang tempat kita dirikan tadi sudah nggak ada gitu. Iya. Wah, jadi saya agak terkejut gitu kan. Agak terkejut dan sedikit kecewa. Oke. Karena mikirnya gini, si Andre dan Openg loss gitu, bisa ada kemungkinan loss ke bawah. Ya, jadi saya panggil Firman kan, woi Firman gitu kan. Firmannya juga manggil, woi Firman di mana gitu ya kan. Baru dia nyaut, hei Pi, Wan, ada di Sikoa gitu ya kan. Ternyata saya lihat, waduh, ternyata posisinya tenda tadi dari pindahin Geser. sekitar 50 meter. Iya. Wah, lumayan juga ya. Nah, jadi kita agak kecewa nih, woi man gitu. Mbak kan pindah tenda aja. Mana Pak Andre sama Nopeng lewat sekolah ya kan. Oh dia sabar pi. Jadi kita di emosi kita ditenangin sama si Firman. Sabar. Kenapa? Dia gini pi ya. Tadi saya mau merapikan tenda di sini. Ternyata angin kencang, badai. Jadi nggak bisa gitu. Nah, makanya saya pindahin di sini yang tempat yang lebih aman karena agak tutup sama batu pedas dan ada pohon tinggi gitu kan. Nah, oke lah. Jadi karena Firman menjelaskan seperti itu, saya agak Meredam. agak turun lah emosi saya kan. Ya. Walaupun kecewa sih karena ada kemungkinan Andre dan Nopeng loss ke bawah. Nah, saya tanyain, tadi gimana Andre dan Nopeng, kamu nggak lihat tadi? Nggak ada pi, nggak ada juga katanya kan. Tapi dia masih di atas. Waduh, kacau tuh ketemu Eman gitu ya kan. Wah, Eman ambil tenda gitu. Pas Iwan marah juga kan. Nah, akhirnya saya putuskan untuk balik ke atas. Oke. Ya, balik ke atas. Oke lawan. Oke lawan, kita balik ke atas ya. Nah, si Firmannya karena dia dari awal memang nggak ada niat lagi ke atas kan. Akhirnya kami berdua mau ke atas. Nah, tapi sebelum balik ke atas, kita isi perut dulu makan. Nah, tanya ke Firman, man masih ada logis, ada ripi sedikit nih, beras nih. Makan siang ini ya? Makan siang. Oke lah. Firmannya masak. Firman ini kan memang bagian logistik dan pur nih. Iya. Dia masak kan, ambil air, dia masak. Nah, habis itu kebetulan di atas camp kita itu, ke tenda kita itu ada camp lagi. Saya penasaran gitu kan, apa lah ini gitu kan, main, kenalan. Taunya dia masih di atas kita lah usianya, bang senior, Bang Peri ya. Bang Peri ya. Katanya dia, saya Bang Peri dari Lubuk Alung katanya ya kan. Lubuk Alung ini kita cerita. Taunya abang itu juga aktif di Sekber bersama Pinta Alam ya, seperti Andre ceritain di part-part sebelumnya gitu kan. Nah, dan dia juga banyak kenal dengan senior kita. Setelah itu saya ceritain apa yang sudah kita alami gitu, bahwasannya teman kita 2 orang terpisah dari kita gitu. Oke, oh gitu ya. Wah, oke kata abang tuh. Mestinya kita harus pastikan lagi ke atas katanya. Abang siap untuk menemani katanya. Abang temani katanya. Nah, tapi sebelum kita ke atas, kalian makan dulu lah katanya. Si perut dulu, karena kita kecapean nih, udah kelaparan gitu. Oke bang, kami makan itu lagi masak katanya kan. Nah, makasih bang. Jadi sebelum saya pergi dikasih Indomie sebungkus. Ini tambahan makannya katanya kan. Wah segan abang, usah bang. Enggak apa, bawa aja katanya kan. Akhirnya ini saya terima, saya ucapin terima kasih. Kalau bang, kami makan dulu, pamit. Tinggi saudaranya. Iya, itulah kalau kita sama Pinta Alam ini kan rasa persaudaranya tinggi ya. Ya saya balik ke camp, saya kasih lagi mie ke si Firman, man ini tambahan mie gitu ya kan. Oke. Makan, masak kan, kita makan. Kita santap bertiga. Selesai kita santap, makan dengan pas-pasan tersebut kan. Nah, perut udah mulai agak enak, Silwan pun udah mulai agak fit badannya. Oke. Ya, jadi ketika kami udah selesai makan ya, makan siang ya sama Irwan dan Firman, sesuai rencana selanjutnya yaitu kita lanjutkan kembali ya ke puncak
untuk memastikan di mana keberadaan saudara kita itu Andre dan Openg. Ya. Oke Firman, mana kamu ikut atau gimana? Tapi biarlah saya di sini aja standby untuk jagain tenda dan perlengkapan. Oke, nggak apa-apa. Biar saya sama Irwan dan kebetulan Abang Ferry yang di atas, abang-abang kita mau nemanin. Oke, silakan hati-hati ya, nih kan. Nah, jadi kita balik lagi ke atas, saya dan Irwan, dan ditemanin sama Bang Ferry tadi. Bang Ferry. Nah, saya samperin Bang Ferry, ternyata udah siap dia sama perlengkapannya kan. Dia bawa ransel tuh. Nah, oke. Gimana? Yuk. Kita jadi ke atas. Oke, Bang. Kami udah siap nih, Bang. Kita memastikan saudara kita itu. Oke. Itu jam berapa itu? Kalau jam sih saya kurang apa ya? Masih agak lupa paling. Kan nggak ada buat jam kali itu. Kisaran jam berapa? Sekitar udah jam 3-an lah gitu. 3-an lah ya. 3-an. Karena kita di atas tadi itu udah cukup lama dari juga kan. Matahari, turun lagi, makan, jam 3 lah. Nanti Oke, kalau kita jam 3 memang betul pas tuh. Saya udah di bawah tuh. Udah di dekat Tugu Oren tuh. Ya. Dekat air yang tergenang tuh. Oh, berarti di bawah Tugu Oren. Udah turun. Udah turun. Udah turun tuh Pas. Goren. Di bawah, Pas, di bawah Tugu Oren. Udah Ya, turun di tuh bawah Goren. Tugu Ya. Tugu 12. Oke. Jadi kita lanjutkan perjalanan untuk menuju puncak. Oke. Jadi baru seperempat perjalanan nih, tiba-tiba hujan badai. Tiba-tiba hujan badai itu kan yang disertai dengan kabut hitam dan sedikit petir gitu. Wah, jadi disitulah si Abang Peri itu langsung berhenti. Wah, yuk, dia panggil Yopri saya gitu kan. Yuk, ya. Kayaknya kita nggak mungkin melanjutkan perjalanan ke atas nih. Loh, kenapa tuh Bang? Ya, soalnya nih cuaca sudah tidak mendukung. Kabut hitam udah turun. Hari hujan katanya kan. Aduh, mana nih Bang? Jadi saya sedikit kecewa gitu kan. Padahal saya demi saudara gitu kan, apapun kondisi cuaca tetap kita hadang gitu kan, nggak ada hujan badai tetap kita hadang. Tapi abang tuh karena dia yang dituakan di tim kita tuh kan, ya mau gimana lagi kan, dia memaksa gitu kan. Artinya pokoknya kita hentikan perjalanan kita ini, kita balik dulu ke camp. Menunggu cuaca reda ya, karena kita menghargai beliau kan. Oke lah, ya demi keselamatan juga kan, kita bersama. Kita balik lagi ke camp. Balik ke camp, sampai di camp nih hari jalan lebat nih. Camp abang itu atau camp? Ya kita kan berdekatan nih. Oh, udah berdekatan ya. Kita balik ke camp, dia masuk tenda dia, kita ke tenda kita. Nah, hujan udah mulai dari cuman sekitar gerimis lah gitu kan. Gerimis, hari udah sore juga. Akhirnya saya koordinasi lagi sama Bang Peri tersebut. Gimana nih Bang? Apakah kita balik lagi ke atas atau gimana nih Pak? Terserah Bang lah, berilah kita masukkan gitu kan. Nah, itu udah yok ya. Mumpung ini hari udah sore, nggak mungkin kita lanjutkan mencari kawan-kawan di atas. Kalau kita lanjutkan, kita nyampai ke atasnya udah kemalaman gitu. Nah, karena ini ada kemungkinan juga, ini kalian kan udah pindahin camp nih katanya, ada kemungkinan kawan-kawan tuh los ke bawah gitu. Nah, teman bagusnya gini, karena ini hari udah mulai sore nih gitu kan, kita istirahat dulu lah semalam di sini. Besok pagi kita lanjutkan, ya kan? Nah, kalau disamakan dengan cerita Andre dan Openg di part-part sebelumnya, kira-kira sore itu udah di mana tuh? Udah turun gitu kan? Udah turun. Udah masuk, kita menuju itu tuh. Menuju menuju truk-truk fiksi yang kita lihat di awal itu yang kita berarti bisa kalau melihat kita sama kan, ketika saya jam 3 tadi mau lanjut ke atas, berarti Andre dan Openg dari Tugu 12 mau turun. Jadi istilahnya berarti gini, mesti kayak gini mungkin nak. Ketika kami nunggu kalian di Tugu Abel, Andre dan Openg Tugu Abel, yang kata abang tadi udah nggak ada lagi orang di belakang. Saya udah lost tuh. Ya, yang teman yang berdua tuh udah duluan. Berarti Andre dan Openg di posisi di Tugu 12 gitu ya. betul. Ketika kami turun,
Iya. kita sama-sama turun ya. Iya, sama-sama turun di posisi itu. Tapi kayaknya mirip ya. Iya. Mirip. Ada Kalau ada istilahnya kayak gini. Uncu kita kayak di film-film drama-drama sekarang kan kayak bersisi jalan gitu tuh. Iya. Nah, kejadiannya itu kalau ditaksir secara waktu, secara time itu memang kayaknya ketika Uncu di sini, saya udah di sini nih. Iya, Nah, ketika kita bertemu peristiwa sama yang 12 orang itu, Peng, itu kita berselisih juga tuh sama Uncu pas itu. Masih berselisih lagi tuh. Kalau kita Berarti ngitung gini, ya. urutan waktunya. Ketika saya sama Iwan itu 12, Andre dan Openg di taman. Ya, Ketika kami ke Abel, Andre dan Openg udah ke di situ, tubuh tubuh 12. 12. Iya, Nah, terus kita sama-sama turun. iya, karena sana turun, kami udah turunnya, tapi bedanya itu sana turun di jalan yang benar, kami turun di jalan yang sesat nih. Iya. Itu makanya. Oke, Oke, jadi lanjut kan lagi tuh. Bang Ferry itu kan menyarankan kan untuk ngambil keputusan lah. Nah, kita segani di sana kan pagi dilakukan perjalanan. Berarti Uncu tambah ngecamp lagi satu malam lagi Iya, berarti di gunung itu ya. tambah ngecamp lagi Di Cadas itu. dengan ya di Cadas itu Itu dengan luar biasa dinginnya pasti itu. wih, dingin. Pasti luar biasa dingin. Soalnya Dingin. ketika kita nyampe udah subuh aja dinginnya udah luar Iya. biasa pasti itu. Itu modal kain sarung Waduh. tanpa jaket. Karena jaket dibawa sama Nopeng. Iya. Di dalam tas itu juga banyak yang ke bawah tuh, ada bawang, ada garam. garam aduh. ya ke bawah kan. Oke. Nah, jadi kita tambah satu malam lagi ngecamp di sana dengan logistik yang pas-pasan gitu kan. Udah bisa dibilang nggak ada lah sebenarnya ya. Ya, Cuma tinggal beras kayak apa? ada beras malam itu untuk Ada beras, makan, ya? cuman ya segenggam lah. Ya lumayan lah. Oke. untuk Buat kami bertiga ya, Ci, ya? Bertiga ya. Bertiga. Jadi malam itu kita udah berharap gitu kan, bahwasannya sana nih Andre dan Openg nih harapannya los gitu. Iya, udah ke bawah. Biarlah los ya ke bawah gitu kan. Ke bawah di jalannya betul. Jalan betul. Nah, karena sebelumnya Andre juga bilang gitu kan, bahwasannya ada acara Bang Ade nih Nah iya. di Kebetulan pada Bandung. saat itu saya ngasih alasan Nah, iya. ke rumah itu udah dikompain juga adenya, Iya, udah kita iya. kompain gitu. Angah ini udah kita kasih udah dikode lah. Iya, iya. Jadi dibikin seolah-olah saya ikut organ tunggal nih. Organ Kebetulan tunggal, ya, om dulu tempat saya sama Angah tinggal sama Adi tinggal di Tabing itu ada organ tunggal. Om punya organ tunggal dan waktu itu dapat orderan manggung di Malinjau. Malibo tuh di dekat daerah Padang Panjang lah, lewat Padang Panjang sedikit lah. Sekalian Yang punya acara masih sepupunya Andre. Nah, yang punya Si saudara masih Dika. saudara, Nah, sepupu. sekalian saya. kita ya. iya. Hmm. Jadi malam itu Terkait ya. harapan kami Andre dan Openg ini udah turun dan dari Malibu. Dari Malibu Nah, gitu karena kan. settingan aku kan gitu. Jadi kita pergi ke gunung kan nggak tahu. Ya. Kemudian pulangnya nanti sama-sama dari tim organ di Kita Malibu. mampir di Malibu Iya, rencana. pulang Ya, sama-sama di situ sama-sama. rencana. Oke, lanjut. Ya, jadi malam tuh kita tambah satu malam lagi. Ini suasana di Cadas tuh udah mulai sunyi gitu. Iya, Kalau iya. yang dekat-dekat kita itu cuman tenda kita sama tenda abang tadi itu. Oh, berarti nggak ada Cuman lagi dua yang tenda, ngekam ya? nggak ada lagi tenda-tenda atau camp yang lain gitu Oke. kan. Oke. Bayang orang. Ada Udah, nih hujan-hujan gerimis nih. Iya. Kita panasin badan dengan menghidupkan api ini nggak mau hidup. Basah terus mati gitu kan. Udah capek korek api ini udah mulai menipis kan. Ya udahlah, kita tidur aja lagi Wan ya kan. Tidurlah dengan kondisi seadanya. Tenda cuman tenda Iya. A gitu Kalau sekarang enak, udah punya tenda dum ya kan. Tenda pramuka itu kalau hujannya lebat masuk ke dalam masuk itu. ke dalam. Tenda A ya kena angin sepoi-sepoi gitu kan. Nggak Dan tangguh. alaskan matras pakai kain sarung Mm-mm. tanpa jaket, dingin gitu kan. Akhirnya karena ada lelah ngantuk, akhirnya kami ketiduran. Ada peristiwa yang sangat aneh pada malam itu kan. Mhm. Jadi di saat kami tidur, di saat kita tidur lelap gitu kan. Mhm. Jadi dalam separuh-separuh, jadi kalau saya kan tiduran itu tipis loh. Iya, iya, itu, iya. itu dari dulunya Emang begitu tidur loh, saya Mas. itu tipis. Artinya Nggak deep lah, nggak masuk lah. Ah. Nggak. Artinya masih awas, masih tahu kejadian. tidurnya itu tidur waspada. Artinya Hmm. dipegang dikit bangun. Sampai sekarang ya kan. Sampai sekarang Kita ya ada sekarang. angin sedikit bangun. Bangun lah. Jadi tiba-tiba dalam separuh sadar datanglah Andre dan Openg berdua. Datang buka tenda gitu. Hap,
Itu langsung dengan perasaan terkejut. antara terkejut dan senang gitu. Wah, Andre dan Nopeng. Ketika saya duduk nggak ada gitu kan. Langsung lompat keluar, saya lihat nggak ada siapa-siapa. Keadaan sunyi. Saya tarik si Wan, "Woi Wan, tadi ada si Andre dan Nopeng datang. Sadar nggak kamu?" Dia lagi tidur enak-enak. Ada apa Anju, ada apa Anju? Barusan saya lihat Andre dan Nopeng ya. halusinasi ya. Ternyata halusinasi. Dia agak termenung dikit. Perasaan mah. Dilihat Ya pastilah. yang anehnya api yang nggak mau hidup tadi ternyata hidup sendiri. Wih. Mungkin karena angin gitu kan, besar gitu kan, menghangatkan tubuh Artinya kami gitu. syarat ada apinya udah terpenuhi, makanya Ya, terpenuhi. hidup dia. Hidup. Akhirnya saya termenung gitu kan. Aduh, berarti saya tadi itu hanya halusinasi gitu kan. Tapi itu petanda baiknya. Iya. Jadi Andre Lopeng ini selamat nih. Tapi ada di sisi lain mungkin wah, jangan-jangan mereka masih Iya. di gunung mutar-mutar gitu kan. Ada tanda gitu. Iya, tandanya nih. Akhirnya lanjut lagi istirahat sampai pagi. Pagi cap bangun, langsung saya tagih janji Bang Peri. Iya. Iya. Saya datangi dia, "Bang, hari udah pagi nih Bang. Mana nih Bang, sesuai janji ya Bang kemarin kita mencari teman saya berdua puncak. Temani saya." Ada Bang Fedi itu ada tanggung jawab di situ. Itulah gimana kita Rasa persaudaraan. saudara karena Enggak gini, Bang Peri itu kalau kita lihat dari sisi positifnya juga mungkin ada benarnya nih, karena Uncu kan ada kedekatan emosional sama kita nih. Nah, ketika Uncu malah nanti bisa kemungkinan ada korban baru nanti yang terjadi. Bang Peri mencoba menenangkan psikologi massa ini istilahnya. Jadi dia coba kasih tenang si Uncu dan teman-teman kita di situ supaya tidak panik. Jadi karena kalaupun tetap dilakukan pencarian, bukan tidak mungkin nanti hal-hal yang tidak diinginkan juga bakal terjadi gitu. tambah korban lagi. Tambah korban. Lanjut Cu. Jadi ketika saya tagih, ya Bang Perinya nggak apa lagi, nggak sesuai janjinya lagi. Iya. Malah dia bilang gini lagi, wah mungkin kayaknya yuk bagusnya yuk kalau melihat abang lihat kondisinya Yopri lagi udah lelah. Nah, itu. Teman-temannya dua teman dah lelah. Iya. Ini apalagi sesuai cerita Yopri kemarin bahwasanya Andre dan Nopeng ini katanya mau ke Malibu katanya kan. Iya, Dan karena posisi camp kalian udah bergeser nih, udah pindah, ada kemungkinan dia los ke bawah nih, kan jalur normal. Begitu kan. Jadi kalau saran abang, bagusnya Yopri dan Iwan turun ke bawah. Pastikan di posko, tanya sama orang posko, apakah Andre dan Nopeng ini ada anak lapor lewat gitu kan. Betul. Oke. Jadi setelah saya pikir-pikir kan, Ide yang Betul bagus juga. juga. juga dia bang Iya. daripada kita ke atas berapa energi yang kita pastikan dulu butuhkan. Iya, Kalau ke bawah, logistik juga ya. tidak mencukupi kan. Nah, kalau logistik pagi itu udah habis. Oh, udah Nggak nggak ada ada lagi lagi, yang udah nggak ada lagi, upaya ya. dimakan kan. Betul. Kalau ke bawah kan kita tinggal tancap gas. Iya. Kesannya paling Sekolah. 2,5 jam atau 3 jam paling lama nyampe itu di posko kan. Heeh. Nah, oke lah bang, kami pastikan dulu keberadaan saudara kami itu di posko. Oke. Oke bang, masih banyak bang ya kan. Siap, Sampai siap. ketemu lagi. Makasih, assalamualaikum ya kan. Oh, berarti pisah lagi di situ. Bisa, teman dia mau turun pagi itu juga. Oh. Bis duluan kami packing dan Packing. turun ke bawah. Nah, kami lanjutkan perjalanan turun ke bawah. Turun ke bawah. Nah, dengan lama perjalanan kurang lebih 3 jaman lah, sampai di posko Merapi gitu kan. Sampai di posko Merapi. Hari ini udah hari Senin nih. Iya, udah Senin. Nah, kalau kita rencana awal kan hari Minggu itu udah di Padang, udah di rumah. Padang, ya. Udah rehat. Hari Senin. Dan biasanya kan kalau di Merapi itu kan di posko itu ramainya cuma Jumat Sabtu Minggu. Iya. Nah, ternyata memang benar. Hari Senin tersebut nggak ada orang lagi di di posko. posko, iya, Ada iya. kosong. Nah, akhirnya kami carilah para pemuda penjaga posko itu ke Pasar Kota Baru. Iya. Kami cari, Di sini ada yang aneh juga nih, kita ya. ketemu. Akhirnya kami ke kantor polisi Polsek. Siap. Kami cari informasi di kantor Polsek, kami ceritakan kronologisnya, dan dibantulah sama bapak polisi tadi mencari ketua posko. Oke. Akhirnya ketemu, kebetulan ketua posko ini sekalian dia ketua pemuda ternyata di Kota Baru. Oh, siap. Nah, ketemu abang ketua pemuda itu kan. Nah, habis itu dia balik lagi ke
dia pamit dulu untuk mencari bukunya tuh. Ya, Dia itu di pastikan mana dulu. lokasinya tuh? Di rumah Di polsek. Oh, di polsek. Nah, ada dapat dia kan. Oke. Saya cari dulu bukunya ya kan. Bukunya ada di posko, saya tinggalin di sela-sela kayaknya di atas loteng yang dari mana Iya, gitu iya, kan. iya. Nah, dia cari dulu bukunya ke posko. Enggak berapa lama dia udah balik lagi ke polsek dan dia bilang bahwasannya kalian berdua udah turun dan dibuktikan Nama dari di coret. buku catatan para pendaki itu nama Nopeng dan Andre udah dicoret. Waduh. Kebetulan posisinya pas di tengah-tengah. Jadi di atas itu kan nama saya tuh Uncu, di situ Uncu ditulis. Ini ketua pemuda ini udah tahu belum kalau yang tersesat itu aku sama Nopeng ke sana? Dia cuman bilang ini kemarin itu ada 2 orang yang turun. Waduh. Dan dia yang mencoret nih katanya. Ini lihat nih kan. Mau coret saya lihat loh. Pas di tengah-tengah jadi nomor 1 nama saya, nomor 2 nama Andre, Oke. 3 Nopeng, 4 Irwan, 5 Firman. Tapi nama Uncu belum dicoret. Belum, nggak dicoret pasti Nopeng, Andre dan Nopeng. Ini sebuah kebetulan. Jadi artinya ketua Ya. pemuda itu tidak tahu Tidak sebenarnya. tahu. Yang turun itu yang tersesat itu Andre sama Nopeng nggak tahu berarti. Nah, kalau kan? nama dia tahu kan dari kasih tahu. Oke. Namanya Andre dan Nopeng. Iya, iya, Cuman iya. siapa orangnya kan dia kan nggak kenal gitu Iya, kan. iya, oke. Tahu dia melihat kan dia udah turun. Tapi nggak tahu kita entah sengaja dia coret. Iya, tadi dia coret. Tapi kalau Pas logika itu, nggak mungkin lah dia coret ya kan. oh iyalah. Nggak mungkin. Buktinya kalau dia memang mau coret kenapa nggak coret sekalian semua? Nah, kan? coret semua Iya, itu oke, kan. Oke. Ah, Jadi siapa coret kayak gitu? Ada Nah, apa? jadi Ada kita apa udah dengan senang nih. coretan? Udah senang dan bercampur dengan kesal. Waduh, Pokoknya kalau ketemu kesal ribut sama nih. sama Andre dan Nopeng main turun aja kan itu Pokoknya kan. kalau ketemu targetnya ribut nih. Iya. Abis itu minum teh telur kan. Minum telur, kita kan kayak gitu, Iya. minum telur. Nah, jadi dengan perasaan senang dan kesal, kami pulang lah sama Irwan, Firman bertiga kan, naik bus ke Padang. Udah lega perasaannya kan. Ada mistik mungkin juga coret sih ya. Itulah nggak Iya. tak mistik. Iya. Nah, Luar nalar. tapi itu aneh itu, memang Aneh, 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 memang kan? aneh jadinya, aneh. Nah, akhirnya dengan perasaan senang bercampur kesal ya, kami pulang ke Padang bertiga. Sampai di Padang, turun di tabing di rumah saya sendiri kan. Langsung kita istirahat di kamar belakang. Iya. Oh, jadi Iwan sama Firman nggak langsung pulang ke rumah? Enggak, dia ke rumah karena kan kita titik Oh, awalnya iya, kumpul kan di kamar belakang. Jadi tuh. kita tidur di markas berarti itu juga. Kembali ke markas dulu. Kembali ke Siap, siap, markas. Saya cek ke rumah sebelah, rumah Bang Ade kan, rumah Dian. Ternyata rombongan organ belum pulang. Waduh. Jadi saya bilang ke Irwan, kita harus pastikan duluan. Kamu start lah di sini dulu ya kan. Iya. Kita pastikan dulu, memang Andre dan Nopeng ini benar-benar dia ikut rombongan organ ke Malibu. Oke lanjut. Kita tunggu. Jadi kami tidur bertiga di kamar belakang. Oh. Sampai sore sekitar jam 4 terdengarlah suara Angah nih. Iya. Siap. Di kamar Angah ini kan dengan kamar Iya, kita dempetan lah kan kamar kita dempetan, tuh. cuman batas gang. Tadi jalan nampak lah. Dekat jendela nampak. Bayang. Jadi kedengar suara, saya kan tidurnya tipis tuh, Iya. langsung bangun. Langsung di suara itu kan. Woi Ngah, Encu apanya? Mana Andre dan Nopeng tadi? Loh, Andre dan Nopeng Tapi kan sama sama Oncu. sama Oncu ya. Jadi ketika Angga bilang sama Oncu, langsung terdiam. Iya. Langsung terdiam dan langsung darah ini cak, Waduh. habis langsung. Loh, jadi Angga heran kan? Ada apa Oncu ya? Jadi dia terdiam kan? Langsung lompat jendela. Serius Langsung Uncu. lompat jendela kan? Serius sambil duduk ngomong sama. Oke. Jadi kan saya langsung lompat jendela nih. Ngomong berbisik sama Angga. Kalian serius? Nah, ini serius ya. Oh, Andre dan Nopeng kan katanya mau ke Malibu ya kan? Wah, dia kan bilang kan, loh, nggak ada aja. Dia kan sama Uncu dari tadi, dari kemarin mendaki nggak ada. Oh. Nah, jadi Malibu juga. Ada di Malibu juga kata Angga kan? Bos itu langsung down. Langsung terdiam. Baju ada yang nggak kan? Langsung diam dia kan, nggak tahu mau bilang apa. Gitu. Iya. Kabur bilang kan, hilang iya juga ya kami terpisah. Jadi saya ceritain lah kronologisnya sama Ngah kan. Jadi Ngah ini orang pertama kali kita Tahu. kasih tahu gitu kan. Oh. Dari situlah kita mulai Sambil berbisik-bisik. bisik-bisik mulai takut gitu kan. Nah, ini ingat nih. Itu kondisi di rumah gimana Iya. pada saat itu tuh Nggak? Kondisi di rumah kan belum tahu. Belum ada yang tahu. Dan tahu. Jadi yang aneh lah orang yang pertama kali saya kasih yang tahu dengan
kondisi atau peristiwanya gitu kan, Ya, ya. yang sebenarnya bahwasanya tidak Hmm, pulang. tidak pulang. Jadi kami udah cemas nih kan, apalagi kalau omnya Andre ini mendiang Pak Edi itu kan, perlu tahu apalagi nanti orang tuanya Nopeng tahu, Nopeng, waduh, nggak waduh. kebayang gitu kan, nggak kebayang. Tanggung jawab Tanggung aja. jawab. Akhirnya setelah itu kita kasih tahu siapa? Eka, tahu nah. Iya. Kita ceritain ke Ibu Eka, Eka. saudara saya. Akhirnya dia ribut, marah-marah. Eka, abang. Ya, bang, Oh. kebetulan dia kan main di kamar kan. Tanyanya, mana Andre dan Nopeng? Wah, kita ceritain, marah-marah dia. Pulang sampai pendaki juga, larang pendaki juga dia kan. Habis itu akhirnya kita harus ambil tindakan cepat gitu kan. Apakah Pokoknya semua tempat kita tanya lah. kita tanya, Angah ikut mencari Yang informasi. kira-kira Nopeng sama Andre Ya, ada saya di juga situ. informasi. Ya, Angah nak yang cari informasi ke tempat sepupunya Andre, Ya. telepon ke Aru, Ah, memastikan ke sepupu sana apakah Andre pulang ke sana sama Nopeng. Nggak Kita ada. telepon nggak ada ya. Nah, itulah baru mulai gimana gitu Tengok kan. ke rumah Nopeng nggak ada. Nah, nengok Nopeng tuh nengok dari jauh. Iya. Nggak bilang Nggak- gitu. nggak berani nanya. nggak berani nanya. jadi ini, Dari jadi jauh. ingat nih kejadian nih. Jadi Peng, sebelum aku ke gunung, kan ke rumah Sedika dulu, rumah saudara yang di rumah tante yang di Aru. Jadi waktu itu pernah minta ambilin nasi nih sama Sedika nih, sama si Kojoy nih. Joy, ambilin nasi Joy, pakai sambal aja. Pada saat itu Sedika lagi sibuk apa, dia bilang nanti dulu ambil nasi di belakang gitu kan. Nah, aku sempat ngomong gini sama Sedika, mungkin terakhir kali aku minta tolong ambilkan nasi nih gitu kan. Nah, akhirnya nasi itu nggak diambil, itu juga jadi penyesalan sama Dika nanti belakangan. Cocok ketemu cerita ini nanti nih. Oke, lanjut Cu. Jadi akhirnya kan kami ambil tindakan yang cepat lah gitu. Setelah kita diskusikan sama Angga, sama Iwan dan Firman, kita langsung lapor ke, kebetulan kita kan dari sekolah nih, Iya, iya. kita datangin senior sekolah kita yang disegani itu Pak Kipasi ya. Oke. Kita sama Pak Ipo. Habis itu saran Pak Kipasi ya, ayo kamu lapor ke Sekber gitu kan. Langsung kita ke Sekber pada sore itu kan. Itu sama Bang Egi kalian. Oh enggak, Keluarga Bang Ki dia packing dulu Oh, sampai perlengkapan siap, kan. Karena Bang Ki kan memang tim SAR juga tuh siap untuk melakukan SAR. Iya, iya, iya. Kita ke Sekber siang dulu nggak. Ke Sekber, ternyata orang di Sekber yang ada cuman Bang Fonso dan Bang Fonso lah mengumpulkan massa gitu kan. Ya, ya. Massanya para penggiat untuk ikut SAR gitu kan. Jadi didatangin Bang Rudi, ditelepon Oke, Bang Dici gitu siap. kan. Coba Dici lagi nggak di Padang kan? Lagi di Sinjung. Udah pendidikan. Takutnya Nah, Bang Dici waktu dengar kita tuh langsung gerak. shock ya. Kemudian kita kabari juga senior kita kayak Bang Botol, Bang Mon, kan, Bang Budi gitu kan. Nah, barulah malam itu kan. Itu keluarga Nopeng, keluarga di Tabing belum ada yang tahu. Kita belum berani Iya. Sampai hari bilang. Senin itu berarti belum ada keluarga yang Enggak, tahu. malam tuh dikasih tahu malam. Oh, Jadi kan malam, ya. kita kan balik lagi ke Sekber malam tuh. Sanalah dan mulai ngumpul para Tim SAR. tim SAR atau senior dari Sekber tuh kan. Saya nggak bisa bayangin Bikin kronologis, tanya aja tuh, yuk Febri bikin kronologisnya, bikin. Bisa kita bilang ini orang tua saudara kami ini belum dikasih tahu bang, kami sendiri Nggak berani. nggak berani, nggak siap. Orang Sekber lah yang kasih tahu tuh. Ya oke, kata nggak apa. Jadi ada namanya bang Ebit. Bang Ebit, Nah, Bang. jadi sama rame-rame lah kita Bit. sama apa Sekber tuh ke Tabing, itu ke rumah orang tuanya Andre. Yang Pak Edi. Ya itu mendiang Pak Edi. Bang Ebit itulah yang ngasih informasi dengan apa, ngasih Dengan pemahaman cara dia, dia. dengan cara dia. Jadi orang yang terima nggak langsung Masuk. shock. Habis itu setelah disampaikan ke Pak Edi, bagus apa Ebit tuh. Pak Edinya bisa dengan tenang dengan informasi gitu kan. Baru ke rumah Topeng. Jadi ketika kita rame-rame ke tempat Nopeng sama Bang Ebit, ketika diceritain orang tua Nopeng belum sempat bercerita banyak, Bang Ebitnya orang tua Nopeng langsung nangis, Iya. berang-raung menyalahin kita, apalagi saya disalahin gitu kan, seolah saya membawa Nopeng sampai hilang gitu kan. Akhirnya Bang Ebitnya mundur dan bilang, saya kira-kira siapa keluarga Nopeng ini yang bisa diajak komunikasi gitu. Oh, ada omnya di sebelah itu. Om Budi ya kan. Akhirnya Om Budi itulah
disampaikan informasinya, dan beberapa lebih baru memastikan dengan cara dia belak ke Tuan Nopeng ke ibu. Dari situlah ibunya dah tahu, keluarga Andre dah tahu, ini semua suasana di Tabing itu kan mencekam. Para masyarakat di Tabing itu sudah mulai tahu, jadi informasi cepat malam itu tersebar. Dan suasana itu gimana gitu kan, seolah-olah Jadi YouTube kayak orang yang paling bertanggung jawab. bertanggung jawab, orang menuntut ke saya gitu kan. Wah, ya lucu nih mendaki gunung ya kan, nah di Tagan daki je lah, pala-pala je lah ya kan, hilang kawannya gitu ya kan. Jadi saya nggak tenang juga. Malam itu masa dikumpulkan, artinya para penggiat untuk di pencarian gitu kan. Berarti Nopeng udah fix hilang. Dah mulai apalah, fix sih belum, cuman untuk sementara ada nyatakan hilang gitu kan. Malam, karena malam itu nggak mungkin berangkat ke Kota Baru, besoknya berangkat dengan persiapan sekber, timnya yang udah mulai siap untuk diterjun ke lapangan. Kita mulai berbayar kecemasan tadi dengan melaporkan Ya. kejadian. Besoknya rame-rame kita ke Kota Baru sama tim sekber juga. Kita sama mobil Dian sekber ke Kota Baru, ke kantor polisi. Jadi ketika kita koordinasi sama Pak polisinya heran, loh kemarin kalian kan udah kesini, katanya temannya kan udah pulang sesuai laporan dari ketua penjaga posko yang 2 ini udah coret namanya dan ke Malibu katanya. Enggak Pak, ternyata Sampai saat sekarang belum pulang. Ini teman saya Angah ini yang rombongan ketua Malibu nih. Nah nggak ada, sudah berdua. Oh gitu ya. Akhirnya polisinya langsung masuk juga kan. Polisinya dipanggil lagi ketua pemudanya, langsung pada pagi itu di Selasa kan, pagi itu rapat di Polsek, rapat untuk memastikan kondisi sebenarnya seperti apa gitu kan. Bikin kronologis lagi, wartawan udah banyak datang, para pecinta alam yang ikut menjadi relawan untuk pencarian mulai berdatangan ya kan. Jadi diputuskanlah untuk dilakukan SAR yang langsung dipimpin oleh Bang Rizanto Algamar. Dia anggota dewan. Anggota dewan. Langsung kita ke serat di Bika, ada Bika Simariana namanya kan. Habis itu ke Pos Merapi, persiapan untuk melakukan pencarian. Karena kondisi cuaca tidak memungkinkan, jadi Gimana kondisi cuaca waktu itu? Kalau cuaca pokoknya semenjak kita berpisah itu kan buruk, hujan, badai, kabut hitam. Jadi puncak Merapi itu nggak aktif. Kadang sekali dia meletus. meletus. Kelihatan dari bawah itu semburannya gitu kan. Kalau memang dia di atas sama Nopeng nih kacau nih ya kan. Kelihatan. Dan kami ini sama Angah sama kawan-kawan dari Tabing tuh mau naik hari tersebut untuk mencari gitu kan. Tapi kayaknya memang udah fenomena alam tuh ya kayaknya itu ya. Setiap ada yang tersesat di gunung, itu benar. Kondisi gunungnya memang kayak berontak gitu ya. Kayak ada tiba-tiba ada aksi, kemudian ada letusan-letusan. Soalnya dulu pendaki dulu yang tersesat juga begitu. Yang 12 orang hilang juga begitu kan. Gitu. Oke, lanjut. Tidak bisa pencarian dimulai pada hari Selasa tersebut. Jadi kami kesal nih sama Angga dengan kawan dari Tabing. Sampai waktu itu abang-abang kita dari Tabing mendiang Babe ya kan. Mendiang Babe itu dia senior juga dulu, masa muda sering mendaki kan. Dia siap kalau nggak sanggup tim SAR nih berangkat atau pada hari ini kita duluan gitu ya kan. Ini Babe tahu nih jalan ke puncak ya. Banyak tahu jalan, yang nggak bisa lah posko ini kita lah samping. Tapi nggak mungkin seperti itulah. Nggak mungkin seperti itu kan. Ini antara rasa persaudaraan. Kita kan mendirikan camp di posko, bukan maksud apa-apa kan. Kita dirikan camp di posko. Tak sebentar wartawan datang, tak sebentar wartawan minta kronologis, jadi capek. Jangan diceritain itu aja terus capek kan. Fisik, capek psikologis. Kita mau istirahat, tanyain, jadi nggak sempat istirahat jadinya. Dan yang tim SAR ini belum juga mulai melakukan pencarian. Akhirnya sampai hari Rabu besoknya. SAR bergerak itu sesuai prosedurnya. Memang benar juga sih. SAR itu kan pasti dia mengutamakan keselamatan,
keamanan. Ya, karena kan mereka SAR juga bukan baru ini kan, udah dari dulu udah SAR dari masa-masa Abel dulu nggak pun mungkin dia paksakan pasti melakukan pencarian ketika kondisi tidak memungkinkan. banyak Nanti, faktor soalnya. nanti nambah korban lagi. Nah, Kondisi gunungnya begitu, kondisi yang lagi berkeras ini juga begitu, padahal semuanya kan punya dampak fatal sebenarnya tuh. Ada kata tim abang-abang kita dari Tabing memaksakan diri untuk tetap SAR juga konyol jadinya. Karena ada hubungan kedekatan dengan korban gitu. Nah, jadi hari Rabu pagi lah sekitar jam 10, nah, itu udah mulai diberangkatkan SRU. Jadi kan saat namanya SRU. Nah, di SRU 1-nya saya masih ingat tuh, itu memang benar-benar tim-tim yang tangguh-tangguh atau yang memang benar-benar dekat dengan kita gitu kan. Kayak Bang Rudi, Bang Tegel, Bang Kipasi, Bang Jupe dari Mapalaunan, kemudian ada dari tim SAR dari Tambang Batubara Omilin. Jadi yang kuat-kuat, yang untuk SRU 1 belum, Manici belum, ini SRU 1. Dan yang saya sesalkan, saya emang dari awal memang pengen ikut pencarian, nggak dibolehkan. Jadi atas nama pihak korban dan pihak keluarga tidak boleh ikut dalam pencarian. Istri saya kecewa kan. Berontak kayaknya. Berontak dalam hati. Iya, Padahal niatnya bagus sebenarnya kan. Ingin ikut. Bukan niatnya dari SAR melarang pun juga bagus sebenarnya, karena kondisi kedekatannya otomatis nanti malah mengganggu pencarian. Kondisi saya lemah ini pesan, mungkin dianggap gitu kan. Akhirnya mulailah SRU 1 pada hari Rabu. Kemudian sorenya ada lagi SRU 2. Sampai pokoknya dalam SRU itu ada sekitar 10-15 orang. Jadi setiap cukup tim 10-15 orang tim yang bisa dinyatakan layak untuk melakukan pencarian. Yang terdiri dari tim navigasi, tim climbing, tim selamatan, tim medis, ya kan, diberangkatkan gitu kan. Yang unsur dari SAR tersebut bermacam-macam tuh. Ada dari Mapala, dari KPA, relawan gitu kan. Itu yang tergabung dalam koordinasi di bawah koordinatornya Sekber. Jadi yang menggelar SAR ini Sekber berarti ya? Kalau SAR tuh sebenarnya ada badan tersendiri gitu. Bukan, struktur SAR itu kan terbentuk ketika terjadi kejadian. Jadi unsur-unsur SAR itulah digabungkan dari Sekber, dari kepolisian, dari TNI, dari pihak pejabat. Sekber ini unsurnya ya tadi itu Mapala, KPA, Sispala gitu kan. Inilah pencarian hari Rabu. Itu Uncu masih di gunung terus tuh, Selasa Rabu itu di gunung gitu? Di gunung, teman hari Rabu malam Rabu, Kamis, Kamisnya saya turun. Kamisnya saya turun untuk menginformasikan, karena ada yang belum terinformasikan, yaitu sekolah. Jadi saya turun ke Padang sama si Irwan, Firman tinggal. Untuk menginformasikan ke pihak sekolah bahwasanya teman kita hilang di gunung. Guncah setelah kan. Ada yang juga wartawan ada yang nangis nggak pas di sekolah tuh, tahu ada yang kamu tersesat itu? Pasti kan? Kalau siang itu belum. Siang belum. Ngerti. Sorenya bilang balik lagi ke atas, balik lagi kan. Jadi cuma khusus buat menyampaikan ke pihak sekolah saja, kemudian untuk balik lagi ke Merapi. Balik lagi sama Siwan ke Merapi. Saya balik ke Merapi, dan pada saat balik Merapi itu udah ada dugaan yang saya bikin kesal. Diduga bahwasannya ada unsur pembunuhan atau peristiwa yang nggak bagus lah, terencana gitu kan. Jadi giliran si ini yang menduga pihak mana ini? Pihak berwajib. Kepolisian gitu kan. Jadi si Irwan dan si Firman dibawa ke asrama TNI Panjang untuk diintegrasi pakai kitab Al-Quran gitu kan. Setelah balik saya tanya, ngapain kamu? Udah saya di sini. Istri saya kesal gitu kan. Udah jelas kita ini dapat musibah. Diduga pula kita ada hal-hal yang nggak bagus secara terencana. Jadi pas giliran saya malam itu untuk diintegrasi, saya nggak mau. Kalau untuk kronologis udah sering saya bikin kronologis sebentar begitu aja terus saya sampaikan, saya tulis gitu kan. Saya nggak mau. Kemudian dibela juga sama
om saya kan, kebetulan om kan juga polisi. kepolisian, Nah, om itulah yang bisa mencarikan ke sana, dan dengan dialah menjembatani, memastikan bahwasannya tidak ada unsur-unsur yang aneh-aneh gitu. Akhirnya nggak jadi saya diinterogasi, cuman disuruh aja bikin kronologis lagi. Oke, saya bikin lagi, udah ada kesal nih, itu aja ditulis terusnya. Angah tahu tuh. Sampai Ya, hafal itu Angah ya. ini kan nggak masih di camp nih, nggak turun-turun. Udah nangis ya? Oh, nangis. Ya. Angah udah di itu, udah Angah jadi hari Selasa itu Angah ikut Angah ke ikut. Jadi Angah Merapi ya? sama saya terus. Oh siap. Nemanin gitu kan. Nah, Angah di tenda udah migil kan, nangis. Kalau saya sih nangisnya jujur ya, nangisnya dalam air mata ke dalam, Masuk bukan ke dalam. keluar. Apa Kalau yang Angah keluar? Apa yang Angah bilang waktu malam itu? Atau bayang nampak tandu lah. Yang nampak tandu, nampak apa lah. Jadi Kalau nampak tandu udah terbayang beda sama Nopeng di atas kuda. iya. Dan yang saya yang kebayang pada saat itu kan, kalau seandainya Andre, anak dan Nopeng udah nggak ada, waduh kacau nih. Tapi saya udah hang nanti ya, gila atau gimana lagi, itu kan stres gitu kan, frustasi, pas kebayang seperti itu. Dan apalagi informasi atau cerita-cerita yang didengar dari para tim SAR itu kan, banyak yang memprediksi bahwasannya kalau untuk hidup tuh nggak kecil. Itu di hari ke dari Kamis. Dari Kamis itu ya? Udah kecil mungkin, apalagi lihat gunung juga batu-batu ditambah kan. kondisi gunungnya. Jadi nggak ada yang meyakinkan, meyakinkan bahwa saya diri masih bisa bertahan hidup. Termasuk Ya, saya lihat lagi di berita kan, ada dari senior Mapala yang bilang bahwasanya anak-anak sekolah ini pendidikannya asal-asalan aja gitu kan, nggak ada pendidikan segala macam, nggak ada bekal. Jadi dia memprediksi Tidak bisa survival lah. tidak bisa survival. Aduh, kacau nih orang Indonesia kan. Untung ada konferensi pertandingan dari Pak John yang meluruskan. Yo, ya. Setelah itu, maksudnya khusus nanti Kumpala karena dia melatih langsung, ada pendidikan dasarnya. John, Siap, John siap. tetap. Akhirnya di Kamis malam setelah saya bikin kronologis, saya balik lagi dibawa sama Om ke Padang kan. Padang. Jumat paginya. Itu yang Uncu tiba-tiba tahu ngerasa saya ada datang ke rumah itu di kamar. Wah itu kan saya pulang. Oh pas kejadian itu. Kan Iya, pulang iya, iya, tidur oke, oke. di kamar belakang. di kamar belakang. Hmm. Pas tidur itu saya mimpi Andri dan Nopeng pulang. Mimpi lagi Waduh, merinding. pulang gitu kan. Waduh udah bercengkrama lah sama Angah di kamar belakang tuh kan. Taunya pas disentak nggak ada. Astagfirullah, saya Ya. rasanya juga waktu pas tidur Waktu di itu- sesat Ya. cuma bercengkrama seperti itu juga, cuma dalam mimpi antara tidur dengan enggak juga. Kayak ketemu di mimpi Iya. lah. Oke, ya. Jadi setelah bangun kan nggak enak juga kan. Paginya Jumat tuh balik lagi ke apa? Ke Kutu Baru. Balik lagi ke Kutu Baru. Kemudian kawan-kawan di sekolah tuh udah mulai minta sumbangan, Oh, minta sumbangan. berdatangan juga kan. Nah, guru-guru lah. guru-guru berdatangan. Ramai itu di pos kan. Jadi giliran si Firman pulang lagi. Firman dan si Iwan pulang. Saya masih di sana gantian. Pulang, saya di sana itu kan udah mulai sumbangan. Di hari Jumat itu baru saya Jumat siang diajak sama Yang menguatkan pada saat itu siapa Uncu belum, ini kira-kira? kan komandan SAR-nya suruh SMC-nya kan Bang Rinto Jadi Agama. pada saat itu belum ada satupun tim SAR yang coba memberikan semangat, baiklah semangat itu misalnya semangat fiksi lah, misalnya seolah-olah Andre ini masih punya kemampuan, belum ada ya? Sampai hari Jumat pagi itu belum. Belum ada. Cuman pada saat itu kan saya diajak ke atas, diajak lagi, dibolehkan lagi, malah disuruh panggil saya sama Bang Rinto, melalui Bang Andre Komeng kan, Tahu, Andre ya. pelatih kita tuh, Iya. pelatih kita tuh. Tadi Bang. Bang Andre Wanadi. Andre ngajak ke atas, dipanggil saya, Uncu, kita ke atas, Uncu ikut SAR, cuman Uncu ya tenang lama lah nanti nggak usah bawa beban atau apa, biar kami yang bawa gitu kan. Jadi Uncu nanti menunjukin di mana tempat terpisah,
dimana kemungkinan Andre dan Nopeng ini nyasar gitu kan. Nah, awalnya saya mana gitu dengan kondisi yang udah mulai lemah, makan susah gitu kan, pengen makan kadang nggak ketelan gitu kan, diajaknya ke atas. Oke, mulai semangat. Cuman dia bilang ini, tapi nanti nyampe di atas itu harus siap kondisinya gitu kan. Maksudnya bang ya nah ini kan udah seminggu nih katanya. Nah, jadi kita udah dapat informasi dari tim SRU di atas bahwasanya jejak Nopeng dan dia udah ditemukan kayak Edelweiss, Untung Rokok, dan mulai ditemukan. Tapi karena ini waktu udah seminggu, kondisi cuaca seperti ini, itu harus siap menerima kondisi. Ketika dia bilang seperti itu kan, turun, saya angkat tangan. Karena bercampur kesal. Kalau memang saya mesti dibolehkan ke atas, kenapa nggak dari awal bang? Dia apa-apain main ini ya kan, mempermainkan saya namanya ini. Mengingat dan menimbang sebenarnya. Ya. Sehingga saya putuskan dengan kondisi seperti fisik seperti ini belum bisa saya fitkan dulu lah badan saya ya kan. Jadi saya balik lagi ke tenda. Fit pun badan, tapi dengan kondisi semangat. Ya, ngasih semangat nih psikologis lah kacau nih kan. Ngasih semangat, tenang, menyanggah kan. Ya, mudah-mudahan ya. Ini kata Pak Zal ya. Ada kabar baik hari Sabtu pagi. Gitu. Pak Zal ini salah satu penerawang lah. Ada kelebihan yang nah, jadi ketika nggak bilang itu, maksudnya kabar baik apa nih kan? Ya saya sih kurang pasti. Cuma kata Pak Zal, dengar aja kabar baik hari Sabtu ya. Saya udah kebayang. Berarti ini ada informasi bahwasannya Andre dan Nopeng sama. Dia udah mulai senang nih. Akhirnya saya main-main lagi ke posko, mendengar informasi kan, dengar informasi orang-orang rata-rata memprediksi ya udah nggak apa lah gitu. Iya. Okay. Nah, kemudian jadi setelah dengar informasi dari yang saya cari informasi ke posko, yang di posko yang masih prediksi bahwa Andre dan Nopeng tidak bisa selamat. Habis itu informasi dari Dian bahwasannya tim Bang Dici yang dari si Junjung Dian sepupu. Kemarin waktu Uncu ke bawah dia ngantar Bang Dici ke Sabu. Iya ya. Semabur. Jadi Bang Dici ini rombongannya Bang Gope dan Tongpan dari Junjung naik dari desa Sabu. Oh, berarti nggak lewat rute normal berarti Bang Dici. Rute yang alternatif kan. Siap. Ada dari Semabur. Ya, dari Semabur ya. Oke. Rata-rata orang yang Merapi turun kan situ. Ya udah. Ke Semabur itu ya. Jadi dia karena ada kemungkinan nih los ke Semabur. Oke. Makanya dikejar dari Semabur. Dan pada hari itulah ketemu sama Bang Aling. Oh iya. Hari Jumat tuh kan, ketemu sama Bang Aling sore itu. Tanyanya, Cu ya Bang. Ya. Andre dan Nopeng ini bukannya seangkatan sama Uncu? Ya bang. Kalau seangkatan sama Uncu, berarti kan PPDR kan? Ya bang. Pendidikan ya? Insyaallah, apa yakin? Abang tahu dengan nanti kepalaan. Mudah-mudahan insyaallah lah Andre dan Nopeng selamat nih. Karena dia udah belajar navigasi dan survival. Ya bang. Serius sih Pak, ya insyaallah. Jadi dengan Bang Aling meyakinkan seperti itu, saya tambah semangat lagi. Kemudian hari mulai sore, mulai malam, malam itu udah mulai banyak orang berdatangan. Ayah saya sendiri, milik ayah datang gitu kan. Kemudian guru-guru datang, udah pada nangis-nangis semuanya. Orang tua Andre dari Medan udah datang pula. Dari mana? Brandan ya? Iya, Brandan. Datang, nangis-nangis. Melihat saya dia kesal gitu kan, nangis. Orang tua Nopeng nangis terus, ibu sama ayah kan nangis terus ya kan. Jadi sampai tengah malam udah rame itu kayak pasar di sekolah. Habis itu Eka datang. Eka dia lagi tes kakinya luka jatuh dari apa kan, got. Karena melihat kondisi seperti itu dan saya udah mulai down, bawa pulang mereka, pulang ke Padang. Dibawa sama Deka pulang. Ya, saya Padang. Bayang downnya ya. Tapi udah malam, udah jam 2 pulang. Deka pendidikan itu ya?
lagi tes. Lagi tes. Ya, Oh iya iya, oke. pulang ke Padang. Tidur istirahat. Sabtu pagi ya kan? Angga sama bilangnya, Iya. Angga sama Dari rumah. sama Dian bilangnya. Nah, Angga ada di rumah juga hari Jumat malam tuh, menjelang Sabtu kan, Angga ada di Tanggung juga. Pak juga di Tanggung juga sama Eka di Tanggung. Berharap nih informasi dari Angga ini memang benar. Dan semangat dari Bang Aling juga gitu kan, Bang Aling sama Pak Reza juga tuh yang ngasih semangat nih. Dan Sabtu pagi bangun tidur nggak enak perasaan, langsung berangkat lagi ke Foto Baru sama teman-teman kita tuh si Firman Perlani ya kan, dah bilang doang sama si Wan juga ini sama dia. Oke. Firman nyusul. Ya hari tersebut Firman udah datang tuh. Memang benar ternyata. Jadi alhamdulillah, jadi ketika saya nyampe di posko Merapi, langsung masih kabar dari tim SAR kan, langsung dipanggil aja, dirangkulnya kan. Alhamdulillah ya. Si Andre dan Nopeng udah di rumah sakit, dengan si Mesina. Ya, betulnya nerima telepon ya. Pemuda-pemuda situ lah, pemuda-pemuda Sungai Puar ya. Jadi Angah nih yang nerima telepon di rumah ada telepon. Ya, karena Andre ngasih telepon Nopeng ya ke pemuda Sungai Puar ya. Anak sekolah itu. Anak sekolah. Jadi mendengar informasi itu langsung terasa lepas lah semua bebannya. Kesempatan untuk kedua kalinya gitu. Ditemukan kondisi hidup lah. Kondisi hidup. Jadi di situ saya merasa diberikan sebuah anugerah yang terindah. Ya